Bersama Indosatu kita bergerak maju. Sekarang saya masuk ke Green Sea. Nah, ini selanjutnya adalah odol Green Sea. Nah, odol Green Sea. Biasanya Bapak Ibu, aduh, minta maaf. Kalau Bapak Ibu biasanya pakai odol Green Sea, selain buat odol, ada buat apa lagi? Ada buat manfaat lainnya, Bapak Ibu? Boleh ketik odol Green Sea. Biasanya buat apa aja gitu ya, selain buat sikat gigi. Buat sikat, ya, buat sikat gigi. Oke, oke. Buat luka, oke, sariawan, oke, oke. Wah, banyak ya. Banyak. Nah, jadi ini saya mau jelaskan bahwa odol kita kenapa gitu beda gitu. Sebentar, Bapak Ibu. Oke, kenapa odol kita itu berbeda? Karena odol kita itu alami, aman dan ramah buat semua tipe macam gigi. Nah, manfaatnya apa? Buat cegah plak, buat risiko penyakit gusi, mencegah gigi berlubang, menghilangkan bau nafas. Jadi bau mulut ya. Jadi biar nafasnya tetap seger gitu dan memutihkan gigi secara alami. Nah, ini manfaatnya. Karena kenapa? Manfaat utamanya karena tulisannya Green Sea Tooth Gel atau odol Green Sea. Nah, kenapa? Apa sih keunggulannya apa? Yang pertama Ganoderma, dia bantu mencegah bakteri dan buat memperbaiki kesehatan gigi. Ganoderma, jadi ini ditambahkan ke Green Sea, Bapak Ibu. Tidak merusak email gigi, jadi lebih aman gitu ya. Terus jaga kebersihan mulutnya maksimal. Terus nanti saya jelaskan secara singkat ada bahan-bahan herbal lainnya, ada ekstrak siwak, daun mindi gitu ya. Busanya alami dari kelapa dan jagung. Kalau Bapak Ibu lihat lembut, aman, jadi dan punya sensasi segar mint yang nyegarin rongga mulut. Nah, ini fungsi tambahan dari Green Sea Tooth Gel. Jadi Green Sea ini bisa seperti P3K di rumah. Kenapa? Bisa kalau pas kena kepotong pisau, luka bakar, luka jatuh, atau gigitan serangga, kulit terkelupas, bisa pakai Green Sea. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena ada kandungan ganodermanya. Obat tenggorokan itu dihisap. Ini juga sering saya lakukan. Kalau memang kurang nggak enak gitu ya, saya hisap, Bapak Ibu, saya ambil sedikit terus saya hisap. Terus tapi bukan dimakan tiap hari, Bapak Ibu ya. Karena saya pernah lihat tuh yang sampai dimakan tiap hari, bukan seperti itu. Ini memang dibutuhkan tapi bukan dimakan tiap hari ya. Terus membersihkan buah dan sayur. Jadi bisa sebagai pencuci alami, obat kumur. Nah, ini tipsnya. Jadi kalau tips jaga kesehatan gigi dan mulut, ya sikat gigi 2 kali sehari. Terus bersihkan tuh pakai benang-benang di sela-sela gigi. Rutin ke dokter gigi, minimal 6 bulan sekali. Jangan sampai nunggu sampai bolong, sampai sakit baru ke dokter gigi. Terus sebetulnya hindari merokok dan kurangi konsumsi alkohol. Kenapa? Biasanya tuh pasti merusak gigi. Batasi konsumsi gula, terus tetap perlu pola hidup sehat dan gizi seimbang. Nah, caranya gimana? Oleskan sedikit aja green tea ke sikat gigi, terus langsung gosokkan tanpa membasahi sikat, terus dibilas. Nah, gunakan 2 kali sehari. Oke, ini bedanya green tea dengan odol lain. Kalau green tea itu bahannya alami. Kalau odol lain ya mungkin ada bahan-bahan yang berbahaya ya. Kalau odol green tea tidak mengandung fluoride, tapi berfungsi sama dengan fluoride. Nah, kalau odol lain itu biasanya mengandung fluoride berlebih dan beracun berbahaya bagi tubuh. Ini yang jumlah yang disarankan. Nah, makanya kenapa odol green tea ini aman dari anak kecil sampai dewasa. Tapi kalau odol lain, kita pasti bedakan ya Bapak Ibu ya. Kan sering kali ya, sering tuh jangan sampai tertelan. Ini hanya untuk anak kecil, tidak boleh untuk anak kecil gitu ya. Jadi dibedakan. Kalau green tea bisa untuk semuanya. Nah, ini adalah bahaya fluoride. Jadi ini ada beberapa gitu ya dari jurnal yang ada. Di sini dijelaskan bahwa ada satu.
itu jurnal yang bilang dari 5 sampel yang diperiksa, jadi dari 5 merek gitu ya, 4 merek pasta gigi anak itu kandungan fluoridnya cukup tinggi dan tidak memenuhi persyaratan BPOM. Nah, padahal itu 5 merek, 4 merek, cuman 1 merek loh Bapak Ibu, yang jumlahnya aman. Nah, terus di sini juga pada 9 merek pasta gigi anak menunjukkan bahwa hanya 1 merek yang kandungan fluornya di bawah atau sama dengan SNI atau Standar Nasional Indonesia. Sisanya di atas standar. Kenapa saya ambil anak? Karena pasta gigi anak tuh biasanya lebih ketat. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa lihat ya. Jadi kenapa bahaya banget fluoride itu eh, yang berlebih gitu. Nah, ini keunikannya. Tadi saya udah bilang ya, bahannya alami. Ada ekstrak tambahan jamur Ganoderma. Aman buat semua kalangan, tidak mengandung bahan-bahan berbahaya atau bahan kimia. Nah, ini yang pertama adalah miswak. Miswak tuh untuk kesehatan gigi, Bapak Ibu. Jadi di sini itu memang bagus buat kesehatan gigi kita. Ini ada jurnalnya. Terus di sini juga Ganoderma. Ternyata memang benar Ganoderma itu bisa nggak sih buat gigi gitu ya? Bisa sebagai anti plak, terus sebagai antibakteri juga. Terus di sini ada ekstrak NIM, itu sebagai anti radang. Jadi ada, oh ternyata memang kalau ada daun NIM-nya bisa sebagai anti radang. Terus aloe vera atau aloe barbadensis gitu ya. Nah, itu bisa buat anti radang dan anti mikroba atau anti jamur, bakteri gitu ya. Terus juga xylitol sebagai anti karies atau gigi berlubang. Nah, dan banyak bahan-bahan lainnya tadi ya. Nah, ini fungsinya Bapak Ibu buat melindungi gusi, melindungi gigi, jaga kesehatan rongga mulut. Jadi, supaya gusinya sehat, gimana? Ya, supaya nggak berdarah, nggak sensitif. Kalau gigi gimana? Supaya nggak plak, nggak muncul plak, eh, putih giginya alami. Kita bisa lihat ya, putih gigi yang alami sama buatan tuh kelihatan banget Bapak Ibu. Terus, eh, intinya gigi kita dijaga supaya sehat dan kesehatan rongga mulut. Contohnya apa? Sariawan, dicegah, mengurangi peradangan, terus membunuh bakteri-bakteri yang ada dan rongga mulut tuh tetap segar. Jadi nggak bau mulut gitu. Nah, ini cara menggunakannya. Jadi oleskan sedikit yang tadi seperti saya bilang ya. Terus langsung gosok lembut minimal 2 kali sehari. Gunakan setelah sarapan dan malam hari sebelum tidur. Biasanya selama 2 menit dan gerakannya memutar. Bukan gini-gini Bapak Ibu ya. Tapi memutar dan semua bagian gitu ya. Dan kapanpun ketika dibutuhkan. Kalau luka, kalau misal kena luka pisau, gigitan, serangga, nah itu bisa pakai green tea.